Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Waihaki. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Oke, fungsi rasional, apa itu yang dimaksud dengan fungsi rasional? Bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, akan kita bahas secara tuntas di video kali ini. Nah, namun sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya kita niatkan semua pembelajaran kali ini dengan niat hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk materi kelas 10 semester 2. Nah, langsung saja kita bahas secara tuntas. Oke. Nah, jadi fungsi rasional itu secara umum dapat didefinisikan sebagai fungsi yang dapat dinyatakan sebagai bentuk Gx per Hx dengan Hx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, terus Gx dan Hx-nya itu berbentuk polinom suku banyak, artinya bisa berderajat 1, berderajat 2, 3, dan seterusnya. Nah, misalkan contohnya kayak gimana? Nah, misalkan contohnya itu fx sama dengan 1 per 2x. Nah, dengan catatan kan ini nih, yang bawahnya itu 2x tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka x nya juga tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 1 per 0 itu tidak terdefinisi nanti. Atau contoh yang lain, 1 fx sama dengan 1 per x min 2. Nah, dengan x min 2 nya itu tidak boleh sama dengan 0, atau x nya itu tidak boleh sama dengan 2. Terus contoh yang terakhir, 2x plus 4 per x tambah 3 dengan x tambah 3 nya itu tidak boleh sama dengan 0, atau x nya itu tidak sama dengan negatif 3, ya ini pindah ruas ya. Nah, itu bentuk umum dan contoh-contohnya. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi rasional? Nah, untuk menggambar grafik fungsi rasional kita harus mengetahui dulu ada yang namanya asimtot mendatar. Awas jangan salah ngomong ya. Asimtot mendatar dan asimtot tegak. Nah, ini bagaimana cara mengetahuinya? Nilai asimtot mendatar dan asimtot tegak. Nah, caranya itu nanti akan kita bahas di sini nih. Nah, jadi kunci dari fungsi rasional itu kita harus bisa membedakan asimtot tegak dan asimtot mendatar. Nah, nanti bagaimana cara mencarinya akan kita bahas di video kali ini. Kalau misalkan kita sudah paham dengan asimtot mendatar dan asimtot tegak, insya Allah untuk menggambar grafiknya juga akan sangat mudah sekali. Nah, asimtot mendatar. Jadi asimtot mendatar itu apa sih? Nah, ya. Nah, asimtot datar dan asimtot tegak akan kita bahas ya. Nah, jadi asimtot datar ini misalkan gini, kita punya fungsi nih. Kita punya fungsi rasional fx sama dengan k per ax tambah b. Nah, dengan ax tambah b nya itu kan tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat mutlak kok. Nah, asimtot datarnya itu berarti y nya itu sama dengan 0. Kenapa y nya sama dengan 0? Nah, jadi kalau misalkan fungsinya itu yang pembilangnya itu hanya ada angka saja, tidak ada variabel x nya, nah maka asimtot datarnya itu sama dengan 0, y nya sama dengan 0. Terus asimtot tegaknya didapatkan dari mana? Dari bawah ini. Nah, dari ax tambah b. Jadi ax tambah b nya itu sama dengan 0, itu asimtot datar. Asimtot tegak. Jadi asimtot tegak itu didapatkan dari penyebutnya. Penyebutnya kita sama dengan kan 0. Nah, misalkan contohnya nih, langsung saja biar lebih paham. Misalkan contohnya itu fx sama dengan 3 per 2x min 6. Nah, berarti kan lihat yang atasnya itu cuma ada angka, tidak ada variabel x. Nah, maka asimtot datarnya itu y sama dengan 0. Oke? Asimtot datar. Nah, kemudian asimtot tegaknya lihat dari bawahnya, 2x min 6 kita sama dengan kan 0. 2x min 6 sama dengan 0. Nah, maka
2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Nah, asimtot tegaknya maka x-nya sama dengan 3, asimtot tegak. Jadi kalau asimtot tegak itu didapatkan dari bawah penyebut ya, namanya penyebut. Didapatkan dari penyebut. Misalkan bentuknya lain nih. Fungsi rasional fx sama dengan cx plus d per px tambah q. Nah, dengan px tambah q itu tidak boleh sama dengan 0, ini syarat ya, syarat. Dan memiliki, nah maka fungsi ini nih, fungsi fx di sini yang di bawah memiliki asimtot datarnya itu c per p. Nah, jadi angka yang ada di depan variabel. Kalau misalkan pangkatnya itu sama, ini kan yang di atasnya itu pangkat 1, bawahnya juga pangkat 1. Nah, maka tinggal kita lihat saja angkanya c per p. Itu untuk mendapatkan asimtot datar. Kalau lihat asimtot tegaknya sama seperti yang pertama. Lihat yang bawahnya px tambah q. Kita sama dengan kan 0. Nah, misalkan contohnya nih. fx sama dengan 9x tambah 9 per 3x dikurangi 9. Nah, maka asimtot datarnya itu tinggal kita tulis aja, lihat tuh variabel x-nya di atas berapa, 9 per yang di bawah 3 per 3. Jadi asimtot datar itu y sama dengan 9 dibagi 3, 3. Nah, gitu. Jadi ini kalau misalkan pangkatnya itu sama, ini kan pangkat 1 nih, x-nya, bawahnya juga pangkat 1, tinggal kita lihat variabel, tinggal kita lihat koefisiennya. Nah, 9 per 3, nah maka y-nya sama dengan 3. Kalau asimtot tegaknya sama seperti yang pertama, tinggal lihat bawahnya, 3x min 9 sama dengan 0. 3x sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 3. Itu kita harus paham dulu untuk mencari asimtot datar dan mencari asimtot tegak. Nah, kalau misalnya kita sudah paham, nah maka kita coba buat grafik. Nah, jadi misalkan nih, lukislah grafik fungsi pecahan berikut. Y sama dengan 3 per x min 2. Nah, langkah pertama kita harus mencari titik potong terhadap sumbu x atau dan. Nah, jadi kita harus mencari dulu titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y-nya berapa untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik. Nah, kalau ingat di materi sebelumnya, kalau misalnya kita mau mencari titik potong terhadap sumbu x, nah maka y-nya itu sama dengan 0. Kita tinggal substitusi aja ke fungsi ini nih. Kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan berapa? Nah, kalau y-nya sama dengan 0, nah maka y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kan 0, 0, 0. Nah, berarti kalau misalkan tidak ada nilai x-nya, nah maka tidak ada titik potong terhadap sumbu x. Jadi titik potong terhadap sumbu x-nya itu nanti tidak ada. Nah, coba kita titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y, nah maka syaratnya itu x-nya sama dengan 0. Nah, maka y sama dengan, tinggal kita substitusi aja, x-nya sama dengan 0. 3 dibagi 0 dikurang 2. Berarti kan min 3 per 2. Oh, berarti titik potong terhadap sumbu y-nya itu di angka negatif 3 per 2. Nah, gitu. Berarti titik potong itu 0, min 3 per 2. Nah, setelah kita mencari titik potong, kemudian kita cari asimtot tegaknya. Ingat tadi asimtot tegak tuh nanti yang ini nih. Nah, tegak kayak tiang listrik, tegak dia. Didapatkan dari mana? Dari bawah. Yang x min 2, berarti kan x min 2 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti nanti asimtot tegaknya itu x-nya sama dengan 2, x sama dengan 2. Nah, kita cari nih x sama dengan 2. Kemudian kita cari asimtot datarnya. Nah, asimtot datar itu kita lihat. Nah, kalau ini pakai cara limit tak hingga. Atau kita kalau misalnya mau cari cepat, tinggal kita lihat aja. Oh, yang di atasnya itu kan angka, yang di bawahnya variabel pangkat 1. Nah, kalau misalkan di atasnya itu angka, nah maka asimtot datarnya itu sama dengan 0. Jadi y-nya itu sama dengan 0. Begitu cara cepatnya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nih asimtot datarnya itu y-nya sama dengan 0, asimtot tegaknya x sama dengan 2. Tinggal kita cari titik bantu. Titik bantunya ini untuk memudahkan kita dalam menggambar grafiknya. Nah, titik bantu ini boleh bebas berapa aja. Yang penting ketika kita
menggunakan titik bantu ini kita bisa menggambar grafik fungsi rasional tersebut. Nah, jadi kalau misalkan titik bantu mah bebas mau berapa aja. Biasanya sih ya minimal 2 lah. Nah, oke, kita langsung praktekkan ya. Nah, kita lihat nih, kita punya asimtot tegaknya itu X sama dengan 2. Nah, gambarnya yang mana? Nah, kan ini nih. Ini kan kelipatan 2 ya, 0, 2, 4, 6. Nah, jadi asimtot tegaknya itu yang ini nih. Nah, yang garis putus-putus biru. Ini asimtot tegak. Kita gambar set sampai ke bawah. Terus asimtot datarnya sama dengan 0. Nah, berarti kan 0 nih. Y-nya sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita kan kalau misalkan hanya mengetahui asimtot datar dan asimtot tegak, kita nggak bisa mengetahui nih kurvanya itu apakah seperti ini, sama seperti ini, atau seperti ini dan ini. Nah, maka digunakan titik bantu. Nah, ini titik bantunya. Misalkan X-nya itu negatif 4. X-nya negatif 4, maka Y-nya min 1/2. X-nya negatif 4 di sini kan ya. Y-nya sama dengan min 1/2. Berarti di sini. Kalau misalkan diketahui satu titik aja udah nih ini. Nah, bisa kita gambar. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, ini kan kita tahu nih titik potong terhadap sumbu Y-nya itu sama dengan 0,-3/2. Nah, kurang lebih di sini. Nah, set. Nah, jadi menggambarnya itu tidak menyentuh asimtot tegak dan asimtot datar, hanya mendekati saja, mendekati. Nah, ini. Terus misalkan kita cari lagi titik bantu yang lain. Misalkan yang terakhir nih ujungnya 4. Kalau misalkan X-nya 4, nah maka Y-nya tinggal kita substitusi ke sini. Y-nya didapatkan tuh 3/2. Nah, berarti 4,3/2. 3/2 itu kan 1,5 lah. 1,5. Nah, berarti kan di antara sini nih. Nah, kalau misalkan kita sudah ada satu titik, tinggal kita gambar aja di kira-kira. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi rasional itu, yang pertama itu dibutuhkan titik potong. Sebenarnya titik potong ini fleksibel lah, bisa menggunakan titik potong ataupun tidak, itu terserah teman-teman. Nah, yang penting ada 3 komponen utama. Yang pertama itu harus cari asimtot tegak, yang kedua asimtot datar, dan yang terakhir pakai titik bantu. Kalau misalkan 3 kunci itu sudah kita dapatkan, nah maka kita bisa menggambar fungsi rasional tersebut. Contoh lain. Oke. Nah, contoh lainnya ini. Misalkan gambarkan sketsa grafik dari setiap fungsi rasional berikut, lalu tentukan daerah hasilnya. Oke. Nah, maka misalkan nih fx sama dengan 1/x tambah 2. 1/x tambah 2. Nah, dengan catatan x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, untuk menggambar sketsa grafiknya, kita lihat dulu fungsi rasional 1/x tambah 2. Nah, itu kan berbentuk seperti K/AX tambah B. Kita tahu kalau misalkan bentuknya itu fx sama dengan X/AX tambah B, nah maka asimtot datarnya itu sama dengan Y-nya sama dengan 0. Nah, sudah didapatkan nih, Y-nya sama dengan 0. Tinggal kita cari asimtot tegak. Nah, untuk mencari asimtot tegak, dilihatnya itu dari yang bawahnya. X tambah 2. X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti asimtot tegaknya itu sama dengan negatif 2. Tinggal kita cari titik bantu. Nah, kalau misalkan X-nya min 3, tinggal kita substitusi aja ke sini min 3. Nah, berarti Y-nya min 1. Kalau X-nya min 1, 1 tambah 2. 1 dibagi min 1 tambah 2, 1. 1/1, nah 1 gitu. Jadi diperoleh nih titik bantunya. Min 3, min 1 sama min 1,1. Tinggal kita gambar. Nah, gambarnya itu berarti kan kita dapat tuh asimtot datarnya. Kalau datar kan seperti ini nih. Kalau datar berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini nih. Y sama dengan 0. Nah, sekarang asimtot tegaknya X-nya sama dengan min 2. Nah, X-nya min 2 ini. X min 2. Nah, berarti tinggal kita cari titik bantu. Nah, kita dapat nih. Kalau X-nya min 3 berarti Y-nya min 1. Min 3, min 1. Min 3, min 1. Berarti titik bantunya di sini nih. Titik bantunya di sini. Tinggal kita gambar aja grafiknya.
gambar sampai ke bawah. Awas, dengan catatan tidak boleh menyentuh y sama dengan 0, sama tidak boleh menyentuh asimtot tegaknya, hanya mendekati tipis sekali. Nah, kemudian cari lagi titik bantu yang lain, min 1,1. Kalau x-nya min 1 berarti y-nya min 1. Kalau x-nya min 1 berarti y-nya 1. Nah, berarti di sini tinggal kita hubungkan aja. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, didapatkan grafiknya seperti ini nih. Grafiknya. Nah, kemudian daerah hasilnya. Nah, berarti kan daerah hasilnya atau DF. Nah, y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu daerah hasilnya. Daerah y-nya. Y-nya tidak boleh sama dengan 0 karena kalau y sama dengan 0 kan lihat grafiknya itu tidak menyentuh. Seperti itu. Kalau daerah hasil y-nya dilihat dari y-nya, y-nya tidak boleh sama dengan 0 dengan y itu elemen bilangan real. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.